Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Faya ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam terhatur dan tercurah keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita yang begitu amat luar biasa banyaknya, sehingga dengan begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan, jikalau kita ingin mencoba menghitung, mengkalkulasikannya, maka dipastikan kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Allah menjelaskan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu mencoba menghitung nikmat dan karunia yang Allah berikan, maka niscaya kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, Al-Fakir ingin mengingatkan kita semua akan sebuah sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari, karya besar dari ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama ahli hadis. Di dalam kitab Fathul Bari-nya yang mensyarah daripada kitab Sahih Bukhari, yang para ulama sepakat bahwa kitab tersebut adalah kitab yang paling terbaik karena memang sangat komplit. Ada 36 jilid untuk mensyarah daripada kitab Sahih Bukhari, karya besar dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam jilid yang kedua, pada halaman 144 kalau tidak khilaf, beliau menukil sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kata beliau, ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita nanti manusia di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, di suatu tempat, dalam waktu yang bersamaan, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, itu dikumpulkan dalam waktu yang sama dan pada tempat yang sama pula. Kita bisa membayangkan betapa banyaknya manusia pada saat itu. Kalau sekarang saja manusia yang hidup sekarang ini menurut catatan itu kurang lebihnya hampir 7-8 miliar. Dan kita bisa membayangkan bagaimana nanti jumlahnya ketika mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, manusia terakhir. Sudah barang pasti ratusan bahkan ribuan miliar manusia berkumpul dalam satu tempat dalam waktu yang sama. Nah, pada saat itulah tidak ada naungan yang menaungi manusia kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut hadis ini beliau Rasulullah menjelaskan ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah. Siapa itu? Yang pertama adalah imamun adilun, atau al-imamul adilu, yaitu yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah adalah imam atau pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Tentu saja pemimpin adalah kita semuanya. Kita semua adalah pemimpin. Kita adalah semua pemimpin, dan semua pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu, kata beliau Rasul, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah menurut hadis beliau Rasul ini, wa syabun na'asya fi ibadatillah, yaitu anak muda yang masa mudanya itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda ini mendapatkan prioritas di dalam hadis ini yang kelak akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu sendiri, anak muda yang taat beribadah kepada Allah di masa mudanya, di mana pada saat itu sedang menggeloranya keingintahuan dari seorang anak muda, ingin mencoba ini, mencoba itu, nafsunya sedang bergelora, tetapi dia dapat mengendalikan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah prioritas buat anak muda yang akan mendapatkan naungan Allah nanti. Kalau orang yang sudah berumur, udah tua, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin iktikaf, itu udah nggak aneh. Karena memang sudah wayaknya, sudah waktunya. Tetapi manakala ada anak muda yang mendedikasikan umurnya untuk ketaatannya kepada Allah, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka anak muda yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, saudara-saudara sekalian, yang akan mendapatkan naungan Allah adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid.
hatinya selalu terikat dengan masjid. Seseorang yang ketika keluar dari masjid ada kerinduan untuk kembali lagi ke masjid. Sehingga apa? Waktu-waktu sholatnya dia usahakan untuk berjamaah di masjid. Siapa orang yang terpaut hatinya kepada masjid ini? Bisa jadi adalah pengurus masjid, bisa jadi dia yang menjadi takmir di masjid itu, bisa jadi adalah orang yang mendermakan hartanya untuk kegiatan ataupun untuk sarana dan pembangunan masjid. Bisa jadi yang dia di dalam kehidupannya mengabdikan dirinya untuk bagaimana agar masjid itu menjadi masjid yang makmur, penuh dengan kegiatan-kegiatan, tidak hanya kegiatan rutin sholat 5 waktu, tetapi adalah kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Itulah orang-orang yang insya Allah dari 7 golongan ini, dalam kesempatan yang singkat ini barangkali baru 3 yang dapat saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan di lain waktu kita akan menyambung kembali dan membahas kembali 4 golongan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak di salah satunya. Kalau bisa mudah-mudahan insya Allah ke-7-7-nya nanti mudah-mudahan kita tergolong ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.